Kondisi pertanian selanjutnya adalah dalam hal penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi disadari betul bahwa sangat memberikan pengaruh yang signifikan dalam pengembangan pertanian. Coba kita perhatikan beberapa permasalahan di bidang pertanian yang dapat dipecahkan atau dipermudah dengan penguasaan teknologi yang cukup. Baik, sebelum lebih fokus ke teknologi, apa yang bisa menjadi solusi dengan penguasaan teknologi, mari kita lihat secara utuh dulu permasalahan petani dan pertanian di Indonesia ini. Permasalahan petani dan pertanian di Indonesia secara garis besar paling tidak ini ada 10, mungkin 11 karena informasi dan teknologi digabung di nomor 9. Jadi coba lihat satu-satu. Pertama birokrasinya, yang kedua kepemilikan lahan, yang ketiga ke petaninya sendiri, yang keempat mentalitas, yang kelima ini keterampilan, keenam modal, ketujuh pasar dan tata niaga, lalu 8 ini organisasi tani, 9 ini informasi sama teknologi, dan 10 itu kebijakan. Birokrasi Departemen Pertanian, dulu namanya Departemen Pertanian, sekarang Kementerian Pertanian. Yang pertama KKN, yang kedua lemah dalam eksekusi, yang ketiga koordinasi antar lembaga lain lemah, terlalu gemuk. Ini saya juga tidak bisa terlalu menjelaskan karena saya belum pernah berinteraksi secara dekat dengan kementerian atau departemen ini. Ini hanya berdasarkan slide ini, coba dilihat. Solusinya yang pertama, penerapan penyelenggaraan birokrasi yang bersih, amanah, dan profesional. Ini udah jelas lah ya. Kita udah tahu, jika birokrasi itu bersih, para pemangku atau pejabatnya amanah dan profesional, insya Allah. Allah ridho, maka kita pun akan kinerja dari Departemen atau Kementerian Pertanian juga akan berjalan dengan baik. Pemberdayaan semua stakeholder dalam mengefektifkan eksekusi. Yang kedua, efektivitas peran perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Ya, ini sistem manajemen ini pastilah ya. Mulai dari perencanaan yang baik, pelaksanaan yang terukur, dan pengawasan yang bijak, maka akan tercipta suatu atau tercapai suatu target yang memuaskan. Masalah lahan pertanian, nah ini mungkin ya. Ini ada 5 paling tidak, luas pemilikan lahan petani sempit. Di slide sebelumnya atau di klip pembelajaran yang ini juga pernah sudah kita singgung, sehingga sulit untuk menyangga kehidupan keluarga tani. Produktivitas lahan menurun akibat intensifikasi berlebihan dan penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus, alih fungsi lahan produktif ke industri akibat kebijakan, belum optimalnya implementasi pemetaan kondisi terkait dengan agroekosistem lahan, masih banyak lahan tidur. Jadi di satu sisi terjadi alih fungsi, di satu sisi masih ada juga lahan yang tidur, tidak dimanfaatkan, mungkin karena kejelasan kepemilikannya belum ada. Yang tadi itu isunya dari undang-undang agraria dan sebagainya. Produktivitas lahan menurun akibat intensifikasi, pemakaian pupuk kimia yang terus menerus dan sebagainya. Sekarang kan pertanian bergeser ke pertanian organik ya. Nah ini solusinya bagaimana? Kita lihat. Solusi yang ditawarkan yang pertama, pembangunan agroindustri di pedesaan dalam upaya merasionalisasi jumlah petani dengan lahan yang ekonomis. Menggalakkan sistem pertanian yang berbasis pada konservasi lahan. Dikembangkan sistem pertanian ramah lingkungan. Perencanaan dan implementasi RT/RW yang konsisten. Pemanfaatan lahan tidur untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi dari 5 ini ditawarkan solusi. Kalau lahan yang sempit, coba dikembangkan agroindustri sehingga saling menyokong gitu. Lahan-lahan yang sempit itu tergabung dalam satu agroindustri yang baik, pembagian hasil yang baik, dan seterusnya. Kalau produktivitas lahan menurun, maka dikembangkan pertanian ramah lingkungan atau organik. Terus untuk alih fungsi,
Itu perencanaan dan implementasi RTW, rencana tata ruang wilayah yang konsisten, jangan berubah-ubah, sehingga jelas yang mana memang dilindungi itu sebagai lahan pertanian, tidak boleh lahan yang sudah dialokasikan untuk lahan pertanian lalu diubah, dialihfungsikan ke lahan-lahan yang bukan masuk dalam pertanian. Nah, ini pemanfaatan lahan tidur, undang-undang agraria ini supaya masyarakat bisa berdaya lah, tidak ragu-ragu. Jadi ada dasar hukumnya untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur. Kepemilikan tanah, kalau tadi lahan, ini sekarang tanahnya. Sengketa tanah rakyat dengan perusahaan dan pemerintah, banyak lahan petani yang belum bersertifikat, sistem pewarisan tanah, banyak petani yang tidak punya lahan, tidak hanya sempit jadinya, ada petani yang tidak punya lahan, jadi cuma jadi buruh tani ya, tadi disebutnya. Solusi yang ditawarkan, reformasi pertanahan berpihak pada petani, mudah dan murahnya sertifikat tanah. Kemarin pemerintah bagi-bagikan sertifikat ini, mudah-mudahan benar dan bisa dimiliki petani sehingga optimal dan niat pemerintah tercapai. Mendorong tumbuhnya LSM pertanian dan peran advokasi untuk petani, penumbuhan kesadaran hak petani melalui pembinaan yang berkelanjutan. Jadi ini saling berhubungan. Yang berikutnya kondisi pertanian, masalah kondisi tadi yang kita jelaskan secara terperinci. Jumlah sangat besar, 25 juta kakak tani, 20 juta berlahan, 5 juta buruh tani tidak berlahan. Tidak disebutkan datanya. Cuma yang jelas ini artinya dari 25 juta kepala keluarga tani itu 20 juta memiliki lahan, sedangkan 5 juta tidak. Jadi sekitar berapa? 20%. Pendidikan formal rendah, tadi sempat saya singgung kan. Harusnya sarjana-sarjana pertanian yang fresh graduate ini segera kembali ke desa, membantu orang tuanya, membantu desanya, bekerja keras, miskin, bekerja tidak efisien, teknologi rendah, produktivitas atau kakar rendah. Ini semua bisa ditempuh atau dicarikan solusi. Yang pertama, sistem pendidikan rendah menengah berbasis kompetensi dasar, sekolah lapang. Nah, ini yang sedang sering dikembangkan ini untuk teknologi tepat guna, artinya best practice, dukungan sistem insentif dalam implementasi produk komoditas unggulan wilayah. Ya tadi ya, saling berhubungan memang ya. Jadi ini ada namanya sekolah lapangan. Jadi hanya mengajarkan langsung, misalnya bagaimana cara membuat kompos, bagaimana membuat jarak tanam yang efektif, bagaimana cara mengatur sistem pengairan, seperti itu. Jadi yang sederhana yang sekiranya petani mengikuti bisa nangkap itu, masuk. Insentif ini untuk wilayah-wilayah. Jadi nanti satu Indonesia ini atau misalnya seprovinsi aja Kalimantan Barat misalnya. Daerah-daerah mana yang sentra, misalnya Kuburaya karena punya program beras Kuburaya, ada Kuburaya sentra padi untuk penghasil beras untuk Kalimantan Barat. Nah, dengan demikian Sintang, Sanggau, Ketapang, itu apa lagi? Boleh. Bukan nggak boleh nanam padi juga, boleh. Tapi ada unggulannya gitu. Kalau soal sama nggak apa-apa. Sama-sama sawit nggak apa-apa. Karena memang lahan sawitnya dominan, nggak apa-apa. Tapi mungkin ada tanaman-tanaman tertentu sekarang yang lagi booming tuh, keratung. Nah, itu di Putus Sibau. Itu nilai jual ekspornya tinggi. Dan hidupnya yang paling cocok tuh daerah Putus Sibau itu mantap itu, harga jualnya tinggi, banyak orang-orang kaya baru jadinya. Kira-kira seperti itu ya. Maaf kalau masih keliru saya dalam memberikan contoh. Mentalitas ini di mana-mana, tidak hanya petani sebenarnya. Petani lemah dalam memperjuangkan hak, lemahnya kewirausahaan, masih percaya mitos, moral hazard. Kalau petani mungkin moral hazardnya kecil lah ya. Ini kan artinya karakter yang tidak baik. Petani ini lemahnya ya inilah. Macam mana dia ngerti pendidikannya lemah untuk memperjuangkan haknya.
Ada juga sebagian yang percaya mitos terkait kearifan lokal yang sifatnya malah misalnya bukan ke arah mendukung kemajuannya, lemahnya, ya itu harus dikenalkan kewirausahaan. Pak, Bapak kalau jual begini, harganya rendah. Bapak pipil dulu jagungnya, Bapak pipil dapat per kilo, Bapak jemur pada kondisi kadar air sekian, Bapak jual ke industri pakan ternak, tentu harganya lebih tinggi. Ya, seperti itu ya. Jadi nilai-nilai kewirausahaan itu ditumbuhkan. Jadi kalau usahawan ini kan dia berpikir bagaimana bisa mendapatkan hasil setinggi-tingginya dengan pengorbanan nilai ekonomi lah ya, yang sekecilnya, tapi cuma dengan memipil tapi nilainya lebih tinggi daripada dia jual dalam bentuk bertongkol. Misal, ini contoh. Coba kita lihat solusinya. Yang pertama, sistem pendidikan rendah berbasis kompetensi daerah, sekolah lapang, hampir sama ya tadi ya, sekolah lapang, penumbuhan kesadaran petani, sistem alih teknologi, pembinaan motivasi, ya harus dimotivasi lah, terutama memang generasi muda lah yang harus turun ya. Saya nggak tahu di negara-negara lain bagaimana sumber daya insaninya, apakah banyak petani-petani muda atau juga sama macam kita petani-petani tua. Keterampilan ini keterbatasan penguasaan teknologi budidaya, hanya turun-temurun misalnya, orientasi agribisnisnya kurang penguasaan proses pengolahan, kurang kemampuan mengakses pasar. Ini terkait ini sebenarnya bisa diinikan ya. Coba lihat ya. Sekolah lapang lagi, penggalaan sistem alih teknologi, pembinaan motivasi. Ini hampir sama tadi ya dengan yang masalah-masalah yang di atas tadi. Modal, nah ini memang mana ada usaha yang nggak pakai modal ya. Pertama modal semangat dulu, yang berikutnya ya paling tidak sedikitnya adalah, tapi karena petani ini kurang modal, perbankan kurang peduli, belum ada asuransi petani, sistem ijon nih, ini di satu sisi membantu, di satu sisi juga kadang-kadang bisa mematikan nih. Karena ijon itu kan kalau tidak salah saya itu dibeli waktu hijau gitu, jadi belum matang gitu, ijon. Jadi satu pohon misalnya ini sekarang musim mangga kan, ditarget gitu. Mangga Bapak nih satu pohon nanti kalau buahnya udah itu saya bayar 5 kilo. Kan kita mikir nih. Karena apalagi kalau tidak pernah ngitung satu pohon tuh berapa kilo ya dapatnya kalau pas sedang banyak, sedang musim. Apa benar 7 misalnya? Atau bahkan mungkin 15 kilo. Kok jadi dihargain 5 kilo? Nah, kan hal seperti itu tuh harusnya diinikan lah. Coba dibuat ada sistem keadilan antara petani, pengepul, tengkulak. Nah, itu jangan lagi lah seperti itu. Itu sangat-sangat tidak baik. Pertama nanti tengkulak kehabisan petani, mati semua petaninya, dia mau tengkulak dengan siapa? Coba berpikiran agak panjang sedikit kan. Nah, seperti itu. Solusinya, coba lihat, mendorong peran lembaga keuangan, betul, perbankan harus diyakini, pemerintah sebagai penjamin, penguatan modal kolektif, ya kalau berkelompok kan kita bisa saling membantu ya, merealisasikan subsidi. Nah, subsidi ini, kalau berbicara subsidi ini, aduh, saya juga tidak terlalu paham ya. Yang jelas memang di mana-mana negara maju pun saya dengar subsidi itu masih berlaku, di Amerika di mana melindungi petaninya. Masa kita yang baru mau bergerak nih, subsidinya jangan sampai dicabut lah. Nggak mungkin, udahlah petani gurem, tingkat rendah. Pasar dan tata niaga, harga, nah ini. Kan lagi-lagi tengkulak, ini merugikan. Cuma karena kebutuhan, untuk dia bertahan hidup dan sebagainya, ya mau tak mau. Penguasaan informasi, akses pasar, rantai tata niaga. Jadi dia tidak tahu sebenarnya harga mangga sekarang di pasar berapa. Jadi ikut aja informasi dari tengkulak. Aduh, itulah perlu pendampingan lah mungkin ya. Coba kita lihat solusinya apa.
pasar kerja, terwujudnya organisasi tani, meningkatkan organisasi tani yang kuat dan berat. Jadi saling informasi, tukar informasi. Zaman sekarang kan mudah. Insya Allah sebagian besar beberapa desa itu udah ada internet. Jadi bisa dicari informasinya. Sekarang ini pasarannya apa, sedang musim apa. Memang betulkah harganya segini? Gitu. Oh ya, ini masalah organisasi petani tadi ya. Lemahnya kesadaran, kurang berfungsi. Memang ini perlu penggerak lah. Kalau yang sudah berumur dari dulu bertani ya polanya seperti itulah. Tapi kalau kita yang muda-muda menggerakkan, ayo Pak, sama-sama Pak. Dengan kita berkelompok ini Pak, kita nilai tawar kita lebih kuat Pak. Jadi kalau satu bilang segini harganya segini. Jadi jangan mau diadu domba. Dibilang, oh Bapak itu jual segini, Bapak itu. Enggak, kita udah satu suara. Ada juru bicaranya misalnya. Seperti itu ya. Kesadaran petani terhadap hak-hak petani, penguatan organisasi, jaringan tani, mendorong tumbuhnya LSM pertanian. Nah ini, teman-teman mahasiswa ini bisa juga bergerak di bidang LSM ini, tapi benar-benar untuk mendukung kemajuan petani ya. Bukan malah melemahkan, cuma menyemangati, mendorong, cerahkan, sadarkan bahwa pembangunan pertanian ini punya peluang yang besar. Nah, sampai kita ke teknologi tadi ya, karena di awal kita bicaranya teknologi. Sistem alih teknologi lemah, penerapan teknologi kurang tepat sasaran, semakin banyak penerapan teknologi tidak ramah lingkungan. Ini kondisi yang diduga sebagai masalah terkait dengan teknologi. Solusinya apa? Sistem pendidikan rendah menengah berbasis kompetensi daerah, sekolah lapang berbasis teknologi tepat guna, penggalakan sistem ahli teknologi, mendorong gerakan pertanian teknologi, pertanian yang ramah lingkungan. Jadi, tadi yang saya sampaikan di awal itu alat dan mesin pertanian yang didatangkan berdasarkan alokasi dana alokasi khusus dari Kementerian Pertanian untuk Kabupaten Kuburaya melalui Pak Bupati disampaikan ke kelompok-kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Nah tentu sudah diawali dulu nih dengan bagaimana mengoperasikannya, bagaimana supaya dia efisien, dan di bawah organisasi petaninya udah ditata, kelompoknya, gabungan kelompoknya, siapa-siapa, lokasi lahannya saling berdekatan, semuanya udah disiapkan harusnya. Sehingga begitu bantuan atau dukungan peralatan teknologi sampai tidak sia-sia, bahkan tidak menjadi besi tua gitu. Tidak bisa dimanfaatkan, kan sayang sekali. Jadi ini mungkin salah satu bentuk subsidi dalam bentuk bantuan alat, jadi bukan dalam modal ya. Sebenarnya ya jadi modal juga, modalnya yaitu alat mesin pertanian, menggantikan tenaga petani atau buruh tani sekian. Jadi proses pengolahan tanah, proses pemanenan yang harusnya sekian ini jadi lebih cepat, dengan demikian kualitas produk juga terjaga, terus seperti itu ya. Mereka akan mengambil panen jagung masih dengan tongkol-tongkolnya itu, lalu dimasukkan di sini, nanti akan keluar hasilnya sudah langsung dalam bentuk jagung pipilan. Jadi seperti itu kira-kira. Informasi dan teknologi kan tadi saya gabungkan jadi satu di poin ke-9. Informasi tentulah, siapa yang menguasai informasi dia menguasai dunia. Jadi sekarang sangat mudah. Tapi ya itulah peran anak muda tuh dituntut lah. Karena coba lihat dari informasinya, solusinya meningkatkan layanan informasi, mendorong motivasi, penguasaan organisasi dan jaringan tani hampir sama aja. Jadi kuasai informasi, jadi mungkin ada semacam dulu kalau RRI itu ada suara tani dan sebagainya. Sekarang ditambah lagi dengan internet ini, di balai desa atau di dusun itu ada informasi misalnya. Harga jagung sekarang ini, sekarang saatnya menanam jagung, diperkirakan pada saat panen sekian-sekian. Itu semua udah informasinya tuh udah publik lah. Udah semuanya bisa tahu. Nah, itu baru luar biasa. Nah, yang terakhir nih kebijakan. Kebijakan ini tentulah pemerintah sebagai
leading sektor dalam hal ini tentu kementerian atau Departemen Pertanian. Jadi kebijakan-kebijakan yang mendukung penyediaan infrastruktur nih, irigasi, transportasi. Bagaimana produk mau sampai ke pasar kalau jalannya makan waktu 2 hari? Kan luar biasa, rusak di jalan. Jadi bisa 50% terjadi kerusakan terhadap produk, nilai jualnya turun, dan sebagainya. Nah itu sudah di luar kemampuan petani, tidak bisa mengandalkan petani, kelompok tani. Itu memang pemerintah lah yang ini. Nah ini kan solusinya, yaitu dukungan dan sebagainya dari pemerintah, kebijakan pemerintah untuk mendukung masing-masing komoditas yang menjadi andalan di tiap-tiap daerah, perencanaan RT RW agar jangan sampai terjadi alih fungsi lahan yang tidak terkendali dan sebagainya. Itulah kira-kira semua. Nanti saudara pelajari lebih detail pelan-pelan dari ini poin-poin yang disampaikan dalam slide ini. Masalah kebijakan masih ada lagi, ini nanti dibaca aja. Ini solusinya selalu, jadi ada masalahnya, ada tawaran solusinya. Dan silakan kalau saudara mempunyai informasi terkait solusi lainnya, silakan ya. Ini yang terakhir dari masalah kebijakan, dan ini solusinya. Jadi cukup banyak khusus untuk kebijakan ini, karena memang regulasi itu mengatur secara keseluruhan. Mulai dari tahap awal sampai pasca panen, itu memang harus diatur. Pasar ini harus jangan dilepaskan seperti itu aja. Karena kita tahu kondisi petani serba lemah, itu perlu kita lindungi sebagai leading sektor di bidang ini, agar pertanian di Indonesia dapat menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait masalah dan khususnya terkait dengan teknologi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.